Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem imun tubuh kita menyerang sel tubuh sendiri. Dan hal ini akan menyebabkan peradangan di semua organ tubuh kita dan gejala yang cukup umum dirasakan adalah gejala nyeri dan pembengkakan. Nah, biasanya bagi penderita penyakit autoimun sudah mengalami semacam resistensi dengan sejumlah obat anti nyeri. Saat ini saya akan membahas bagaimana ramuan herbal dapat membantu untuk menurunkan gejala-gejala penyakit autoimun. Dan seperti biasa, di samping saya sudah ada Dr. Yanti Maharani, dokter ahli herbal. Halo dok, apa kabar? Baik, Dr. Haikal. Kita akan membahas tentang ramuan herbal nih yang membantu untuk meredakan gejala penyakit autoimun. Karena biasanya dok, bagi penderitanya sudah mengalami semacam kekebalan lah dengan sejumlah obat anti nyeri. Nah ini bagaimana dok cara membantu mengatasinya dengan ramuan herbal yang cukup mudah didapatkan di dapur kita? Memang ya luar biasa dari tanaman herbal ini yang memiliki senyawa-senyawa yang terbukti secara ilmiah bisa mengurangi gejala-gejala autoimun, Dr. Haikal. Nah, di antaranya banyak sekali bumbu-bumbu dapur atau dari jenis rimpang-rimpangan yang bisa kita gunakan. Di sini saya sudah punya kunyit. Nah, kunyit ini sering kita dengar dengan istilah turmeric. Kalau nama latinnya Curcuma longa, memiliki kandungan senyawa aktif kurkumin. Kurkumin ya. Kurkumin inilah yang dia sifatnya menekan mediator inflamasi atau peradangan interleukin 8 dok, dan dia bisa mengurangi pembengkakan dan keluhan nyeri pada penderita autoimun. Nah, kurkumin ini juga bisa merangsang pembentukan glutathione, di mana glutathione ini merupakan antioksidan alami yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurangi stres oksidatif tubuh. Jadi bisa juga untuk menangkal radikal bebas dok ya? Betul. Oke, berikutnya apa dok? Berikutnya jahe atau ginger, nama latinnya Gingiber officinale. Di dalam ginger atau jahe ini terdapat kandungan yang namanya zingeron dan gingerol, dan juga ada enzim proteolitik. Nah, ini fungsinya bisa mengurangi peradangan dan juga sebagai anti nyeri yang kuat. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah ada teh hijau atau Camellia sinensis. Ini teh yang biasa kita konsumsi di pagi hari dok ya? Ya, betul. Pada teh hijau ini kaya kandungan polifenol flavonoid yang namanya katekin. Ya, katekin ini dia akan menekan mediator inflamasi interleukin 1 dok, dan dia bisa mengurangi peradangan dan juga bisa sebagai antioksidan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pegagan. Centella asiatica. Centella asiatica. Centella asiatica ini memiliki kandungan terpenoid dan khasiatnya sebagai imunomodulator yang aman untuk penderita autoimun. Dan juga punya sifat anti radang dok ya? Ya, anti radang dan antioksidan juga. Lalu di sini saya lihat ada gula batu dan madu dok. Ya, itu merupakan opsional bagi pemirsa di rumah yang ingin menikmati rebusan atau wedangan yang akan kita buat nanti dok. Karena mungkin rasanya agak pahit dok ya? Sebetulnya pada bahan-bahan ini tidak menimbulkan rasa pahit ya, tawar. Cuman kan itu selera masing-masing. Jadi diperkuat rasanya dengan tambahan gula batu atau madu ya? Ya, dan madu juga sebagai antioksidan. Betul dok. Ya. Nah ini cara mengolahnya bagaimana dok? Kita bisa gunakan 2 metode. Yang pertama adalah rebusan atau infusa, dan yang kedua seduhan ya. Atau kita biasa menggunakan teh untuk pagi hari mungkin atau siang hari, kita bisa tambahkan dengan bahan-bahan alami yang sudah dikeringkan sehingga bisa dinikmati sebagai wedangan teh. Ya, kita bisa menggunakan metode rebusan atau infusa. Pemirsa di rumah bisa menggunakan bahan-bahan tadi ya, mudah sekali didapatkan. Kita kerik sedikit jahenya. Nah, jahe seperti ini ya. Kemudian kunyit, sama dok, kunyit juga bisa dikerik. Kemudian kita rajang-rajang seperti ini ya. Lalu kita siapkan air sebanyak 1 liter. Nah, ini untuk membuat berapa gelas dok? Ini untuk membuat 3 gelas 3 dok. gelas ya? Kenapa 3 gelas? Karena kita bisa gunakan dalam 1 hari. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, dan malam atau sore hari 1 gelas. Jadi konsumsinya 3 kali sehari ya? Ya, itu umum digunakan ya. Jadi penggunaan jahe ini ternyata bisa mengurangi peradangan pada sejumlah pasien dengan SLE. Dan juga kunyit.
Iya. Kurkumin pada kunyit ini juga bisa mengatasi nyeri dan juga peradangan. Ini sudah mulai mendidih dok airnya nih. Bisa kita langsung masukkan ya? Ya, pertama kita masukkan dulu jahenya ya, Iya. Dr. Haikal ya. Kemudian juga kunyitnya. Kunyitnya. Lalu setelah itu ada pegagan, dok. Pegagan. Di pegagan ya. Dia memiliki aktivitas sebagai imunomodulator. Iya. Kemudian setelah itu sebetulnya kalau misalkan pemirsa di rumah memiliki tanaman yang namanya cecendet atau Cecendet. ciplukan. Nama latinnya Physalis angulata. Ya. Seperti ini contohnya jika dikeringkan, ciplukan ini memiliki kandungan namanya physalin. Physalin ini juga berkhasiat sebagai anti radang dan juga anti nyeri. Bisa tambahkan 1 jumput seperti ini. Nah, Setelah itu, lalu kita tunggu ya dok ya sampai 15 menit. ini sudah 15 menit dok ya. Ini sudah mulai bisa kita tuang ya. Ya, kita tuangkan ya. Kita bisa tambahkan ini Ya. ya. Dan mungkin kita lebih prefer madu dok ya. Karena Iya, madu ini juga mengandung berkhasiat antioksidan dan juga. juga memiliki sifat anti radang. Wah, pemirsa, ini rasanya nikmat sekali dan tentunya memiliki manfaat untuk meredakan gejala-gejala penyakit autoimun. Untuk menyeduh teh herbal ini dok, kita gunakan api dengan suhu 80 derajat ya, karena kita mau menyeduh teh hijau, salah satu yang terkandung di dalam racikan ini. Kita racik dulu ya bahan-bahannya sambil menunggu air mencapai suhu 80 derajat. Dan ini kita sekaligus untuk menghitung dosisnya dok ya, kita Iya. timbang. Pemirsa di rumah bisa menggunakan alat untuk menimbang di dapur ya, yang biasa kita gunakan untuk memasak. Teh hijau atau Camellia sinensis seperti ini kita bisa gunakan 3 gram. Ya. Ya. Kemudian tambahkan jahe atau ginger 1 gram. 1 gram. Ya. Lalu, Kemudian kunyit juga sama. 1 gram juga. Ya. Nah, setelah itu kita blend seperti ini. Kemudian kita masukkan ke alat penyeduh. Mungkin pemirsa penasaran nih, apakah ada perbedaan khasiat antara yang diseduh dengan yang direbus tadi? Kalau untuk terapi lebih berkhasiat ketika kita menggunakan metode infusa atau Rebusan. rebusan. Oke. Ya karena ekstraksinya ya sesuai dengan standar 15 menit. Kemudian juga sudah matang semua ya dok ya. Sudah siap kita minum. Sudah 4 menit dok ya? Ya. Jadi bisa kita angkat ya. Ya, kita tiriskan dulu ya dok. Ya. Oke. Jadi ketika kita menyeduhnya dengan waktu yang tepat, Ya. rasanya juga akan lebih enak. Dan tentunya Oke. terjaga khasiatnya dok Ya. ya. Juga akan keluar juga tuh wanginya. Nah kalau tadi kan kita pakai madu dok, Ya. ini bisa kita tambahkan gula batu ya. Boleh, boleh. Berapa dok kira-kira dok? Sesuai Secukupnya, selera sesuai ya. saja ya. Ya. Wah, ini aromanya betul-betul apa ya, aroma herbal, tapi tentunya memberikan manfaat untuk membantu mengurangi gejala-gejala penyakit autoimun ya, seperti nyeri dan pembekakan. Nah, pemirsa, demikianlah pembahasan tentang ramuan herbal yang membantu untuk meredakan gejala penyakit autoimun seperti nyeri dan pembekakan, dok ya. Saya Dr. Hekalan Sari Dan saya Dr. Yanti Maharani, praktisi herbal medik untuk hidup sehat plus.